Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Bahagia? Bahagia. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Nihil. Oke, alhamdulillah ternyata bisa masuk semua ya. Setelah ada yang izin sakit, alpa dan sebagainya, hari ini bisa hadir semua dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk mudah memahami apa yang kita pelajari, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Atika pimpin doa. Doa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi kita yang kemarin. Apa? Ada yang masih ingat materi yang sebelumnya? Ada Riya dan sum'ah. Ibu minggu lalu sudah mengatakan kalau orang yang suka pamer itu selain bisa menyebabkan penyakit hati dirinya sendiri, ternyata bisa menimbulkan penyakit hati di orang lain juga, yaitu hasad. Orang yang tidak senang ketika melihat kita memamerkan sesuatu, maka seseorang itu dikatakan orang yang memiliki penyakit iri hati, dengki, atau hasad. Nah, hari ini kita akan membahas ini. Sebenarnya runtutan akhlak-akhlak yang jelek ini awalnya mulai dari yang pertama kita bahas, yaitu materi berpoya-poya. Berpoya-poya itu ternyata bukan hanya bisa merugikan diri sendiri, bisa merusak hati yang membuat penyakit riya dan sum'ah. Selanjutnya juga bisa mengakibatkan orang lain atau diri kita sendiri memiliki akhlak yang jelek atau akhlak mazmumah, yaitu hasad. Baik, sebelum kita memulai atau memasuki pemahaman yang lebih jauh apa itu hasad, bagaimana cara menghindarinya, apa dampak buruknya kepada kita, Ibu ingin menanyakan beberapa hal. Ada satu pertanyaan di depan, tapi yang punya adik jadi dua. Pertanyaannya, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, pernahkah kalian merasa iri kepada teman? Pernah. Baik itu mungkin kadang kita merasa insecure-nya lebih cantik, atau kenapa dia lebih disayang orang tuanya, kenapa dia mendapat fasilitas lebih baik, kenapa HP-nya lebih bagus. Sometimes kita pernah pasti merasa seperti itu manusiawi. Nah, ketika kalian merasakan seperti itu, apa yang pernah kalian lakukan? Mungkin salah satu boleh menggambarkan atau menyampaikan bagaimana ketika dia memiliki perasaan itu, apa yang dilakukan. Boleh angkat tangan yang bisa. Airin? Aku pernah iri sama teman yang selalu mendapatkan prestasi dan sebagainya orang tua. Yang aku lakukan tuh sering evaluasi diri, selalu bertanya bagaimana cara mereka berproses, dan selalu berdoa. Yang paling penting adalah berusaha semaksimal mungkin dalam meraih prestasi. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Airin. Nah, kalau yang Airin ini, dia pernah merasakan hasad kepada orang lain ketika temannya atau teman sekelas ini memiliki prestasi yang lebih tinggi dari dia. Tapi hasadnya Airin itu tidak mengakibatkan dia kepada perbuatan jelek selanjutnya, atau mengadu domba temannya, ngomong kawannya tuh ngepek, atau memfitnah temannya, atau menggibah dan sebagainya. Tapi fokus Airin ketika dia merasa dirinya kurang, dia memperbaiki dirinya sendiri. Itu adalah salah satu contoh yang bagus. Tapi dampak yang jeleknya ketika seseorang hatinya itu kotor dan terjangkit penyakit hasad, dia itu bisa mengakibatkan perilaku jelek yang lainnya. Misalnya kalau udah senang nengok orang punya HP bagus, dia kalau punya penyakit hati, dia berusaha cak mana HP orang itu bisa rusak. Jadi yang punya HP bagus tuh cuma dewek. Nah itu jeleknya. Kalau orang tidak bisa mengontrol hatinya gitu.
Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya bagaimana akibat dan cara kita menghindari penyakit hasad itu gimana. Baik, selanjutnya sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita. Tentunya setelah mempelajari materi hasad ini, kalian semua diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian apa itu hasad, bahayanya bagaimana, dan bagaimana contoh sifat hasad itu sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi dampak negatif hasad itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran selanjutnya adalah kalian mampu membuat mini poster. Nanti di akhir akan ditugaskan bagaimana cara kita mengedukasi untuk menghindari penyakit hasad itu. Tentunya setelah membuat poster, nanti Ibu harapkan kalian bisa terbiasa karena sudah tahu bagaimana caranya dan terbiasa untuk menghindari sikap hasad. Oke, selanjutnya di sini Ibu punya sebuah cerita studi kasus. Seseorang bernama Budi, dia merasa tidak senang ketika melihat temannya mendapatkan penghargaan. Padahal dia sendiri tidak pernah berusaha dengan baik, dengan keras gitu untuk mendapat penghargaan. Beda kalau Airin tadi dia evaluasi diri, dia nanya bagaimana caranya untuk mendapat prestasi yang bagus. Nah, ini Budi kebalikannya. Dia itu iri baik tapi dia ada usaha. Karena iri, Budi menyebarkan gosip buruk tentang temannya. Menurut kalian, bagaimana sikap Budi dan apa akibatnya? Nah, dari permasalahan ini Ibu minta anak-anak sekalian membaca dan menanggapi bagaimana dengan kasus ini. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Silakan pahami dan apa akibatnya dari perilaku Budi ini. Yang sudah boleh angkat tangan, Dini. Menurut saya, sikap Budi tersebut mempunyai sikap iri hati kepada temannya. Akibat dari sikapnya tersebut yaitu dapat merusak atau memutuskan pertemanan kepada temannya, Ya. dan dapat merusak nama baik temannya, dan membuat dia tidak dipercayai banyak orang. Betul. Nah, kalau seorang Budi ini akibatnya tuh dari perilaku yang dia buat menyebarkan gosip itu, tentu dia menjatuhkan nama baik temannya. Misalnya dengan kawannya dapat prestasi dia omongnya ngepek gitu. Atau temannya beli handphone baru, iPhone terbaru, dia omong hasil bapaknya korupsi. Nah, itu kan bisa merusak nama baik orang lain kan. Nah, itu dampak buruknya. Jadi sikap Budi ini perlu kita contoh atau tidak? Tidak. Nah, sikap yang seperti inilah yang harus kita hindari. Baik, Ibu akan melanjutkan. Kalau tadi kita sudah menelaah contohnya dari sikap Budi tadi, Ibu akan jelaskan sedikit tentang pengertian hasad. Ada yang bisa bantu baca apa itu pengertiannya? Siapa? Angel, boleh Angel? Pengertian hasad? Hasad menurut bahasa harfi dengki, sedangkan menurut istilah syarat hasad ini dikatakan akhlak yang Mazmumah. setelah sirnada Nikmat Allah. baik bagi orang yang menerima atau tidak menerima. Iya, hasad itu bisa dikatakan artinya tuh iri hati, dengki, hatinya jelek, selalu merasa kepanasan kalau tetangganya beli AC, gitu. Padahal tetangganya yang beli AC yang kepanasan, gitu kan? Selanjutnya ternyata hasad ini bukan diperintahkan oleh guru kita, bukan ibu yang memerintahkan ngapa kita harus menjauhi perilaku hasad. Ternyata hasad ini sudah ada di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu. Nah, perintahnya jangan iri hati ketika kita melihat nikmat orang lain. Nah, mungkin hari ini kita merasa yang nggak punya motor, alangkah enaknya punya motor. Nah, orang punya motor itu nengok juga nikmat yang lain. Coba saya punya mobil ya.
saya bisa pergi kemana-mana tidak kehujanan, tidak kepanasan. Nah, sedangkan orang yang punya mobil itu, dia berharap sekali bisa jalan kaki, bebas, tidak punya tanggungan untuk nyicil mobil, mungkin kalau mobilnya cicilan. Dan ternyata setelah kita selalu melihat orang yang lebih di atas kita, ada orang yang lebih di bawah kita. Ketika kita mengeluh kita tidak punya motor, ternyata di bawah kita ada orang yang tidak memiliki kaki. Nah, dari sifat hasad ini berarti yang perlu kita lakukan adalah selalu bersyukur. Karena setiap yang Allah beri kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Di dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan, Rasulullah melarang umatnya untuk berbuat hasad. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah kamu daripada hasad, karena hasad itu memakan segala amal kebaikan, bagaikan api memakan kayu bakar. Jadi kalau kita hasad, semua kebaikan yang kita lakukan itu habis. Api makan kayu bakar, yang tersisa hanya abu. Oke, selanjutnya kalau kita tadi sudah bahas apa itu artinya, dalilnya. Sekarang kita akan bahas tentang bahaya hasad. Bahaya yang pertama adalah mengakibatkan seseorang memiliki kerisauan dan kegelisahan. Itu selalu risau, hatinya tidak pernah tenang. Nengok orang beli baju baru, tidak tenang. Orang motor baru, tidak tenang. Apakah orang yang baju baru itu peduli kepada kita? Tidak. Nah, kalau orang yang punya penyakit hasad tuh bisa jadinya tuh galau, udah berkesudahan, pening pulanya nengok orang HP baru, motor baru gitu. Itu bahayanya. Yang kedua, bisa dijauhi dalam pergaulan. Kenapa? Orang itu selalu risih. Orang takut, orang beli yang baru, nyokla ange, nyo marah, nyo tidak senang. Jadi itu bisa mengakibatkan dijauhi dalam pergaulan. Selanjutnya, bahaya yang ketiga adalah bisa menghancurkan kesatuan dan persatuan. Yang keempat, menghancurkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan, seperti yang dikatakan Rasulullah dalam hadis tadi. Selanjutnya, ada manfaatnya ternyata. Kenapa kita harus menghindari perilaku hasad ini? Boleh siapa ya? Yola, bantu baca Yol, apa manfaatnya menghindari sifat hasad nih Yol? Yang pertama, Memiliki pribadi yang tenang. yang kedua, Terjaganya persatuan Tuan. dan kesatuan. Yang ketiga, Terhindar dari kebencian. yang keempat, Terhindar dari sifat tercela, gibah dan fitnah. fitnah. Mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini manfaat-manfaatnya. Kalau kita tidak punya hati yang kotor, tidak punya hati yang dengki, iri tadi, sehingga kita tuh tidak bisa tidak menggibahi orang, nak ngomong bapaknya korupsi karena anaknya beli HP baru tadi tidak bisa, atau memfitnah tadi, ngomongnya ngepek padahalnya tadi malam belajar mati-matian kawannya yang juara 1 tuh, gitu, ya. Ini manfaatnya. Cak mana cara kita menghindari penyakit hasad ini? Yang pertama, meyakini Allah itu adil, seperti yang Ibu katakan tadi. Allah itu sudah membagikan porsi nikmatnya kepada manusia itu sesuai dengan yang sanggup kita terima. Kita mungkin berharap punya orang tua kaya, punya mobil, sekolah di kota, tapi kan kita tidak pernah tahu orang yang kaya, orang yang tinggal di kota itu ujiannya seberat apa. Nah, Allah itu tahu ngapain narok kita di sini. Dia tahu kita sanggupnya di sini, gitu. Selanjutnya, cara menghindari yang kedua adalah menyadari ternyata perilaku hasad itu sangat buruk, yang bisa mengakibatkan tadi kan fitnah, gibah, sampai memecahkan silaturahmi, membuat permusuhan. Cara yang ketiga, tumbuhkan sikap empati dan simpati. Terus yang keempat, jangan menganggap orang lain saingan atau musuh. Jadi kita tidak perlu menganggap orang lain yang mobilnya bagus, kita anggap saingan, kita harus berusaha beli mobil bagus juga, tidak perlu. Bergayalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, yang kelima, cara menghindarinya adalah perluas rasa syukur.
Dibalik kita sering membandingkan diri kita yang kita selalu merasa kurang, nengok orang yang di atas, ternyata di bawah kita ada yang lebih kesusahan. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan, paham semua? Paham. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan kepada mini poster tadi. Ibu akan membagikan kalian tugas yang harus kalian selesaikan. Ibu akan bagikan ini kelompok 1, 2, dan 3. Silakan diselesaikan dalam waktu 5 menit ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1. Baik, silakan duduk berkelompok, selesaikan tugasnya dalam waktu 5 menit. Tugasnya sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah, Ibu akan minta per kelompok bergantian untuk mempresentasikan maju ke depan hasil kerja kelompoknya. Silakan tampilkan poster yang sudah dibuat serta apa sih isi dari poster kalian. Baik, kita mulai dari kelompok 3. Di sini akan membacakan hasil dari kita kelompok kami. Hasilnya, doakan kebaikan untuk orang lain, maka kebaikan itu akan kembali padamu. Ya, artinya berarti kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka kebaikan juga yang akan kembali kepada kita. Sebaliknya, ketika kita mendoakan orang jelek-jelek, semoga orang jatuh, semoga HP-nya rusak, semoga dia tidak belajar, semoga dia hilang ingatan, maka doa-doa yang buruk itu juga akan kembali kepada kita. Oke, kelompok lain ada yang ingin menanggapi dari tampilan posternya mungkin, isinya mungkin, boleh dipersilakan. Keren. Silakan kelompok 2. Karena pollingnya tadi suara terbanyaknya kelompok 2. Oke, silakan maju duluan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia hasil dari kelompok kami. Hasad ibarat api yang membakar amal kebaikan. Padamkan dengan rasa syukur dan doa kebaikan untuk sesama. Oke. Artinya apa?
Perilaku hasad. Perilaku hasad atau iri hati itu Mm-mm. dapat membakar kebaikan kita. Jadi kebaikan kita selama ini hilang. Terus kita bisa memadamkannya, kayak kita tidak iri hati dan kita selalu bersyukur kayak apa yang Allah kasih. Betul sekali. Baik. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menunjukkan hasil dari mini poster yang kami buat. Oke. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Oke. Bisa menjabarkan maksudnya? Ibu bantu? Boleh? Ya, boleh. Maksudnya itu kita tidak perlu iri kepada nikmat orang lain. Apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain, mungkin yang kita lihat enak sekali dia. Ternyata Allah itu sudah memberi waktu masing-masing untuk kita. Kapan kita harus menerima yang sedih, kapan kita harus menerima yang bahagia. Jadi pesannya yang di situ, ketika sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk kita tidak akan mungkin salah alamat. Misalnya Allah tidak ngasih kita rezeki uang yang banyak pada tahun ini, tidak mungkin akan berpindah ke rumah orang lain. Dia akan tetap ke alamatnya ke rumah kita. Jadi kalau Allah tidak menakdirkan sesuatu itu atau rezeki atau apapun itu bukan untuk kita pada waktu yang tepat, bukan pada waktu itu, maka dia akan pindah ke tempat yang akan dituju. Jadi kita tidak perlu khawatir. Nah, itu kata-kata dari Umar bin Khattab. Jadi kita tidak perlu iri hati, tidak perlu dengki, tidak perlu berhasad kepada nikmat orang lain yang kita lihat mungkin lebih enak hidupnya daripada kita. Akan ada waktunya, mungkin yang hari ini kita rasa sedih, duka, akan berganti bahagia. Ada kalimatnya apa? Setelah badai akan muncul pelangi yang indah gitu. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Tidak, sudah pas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ternyata semuanya sangat kreatif. Apa yang sudah ditugaskan diselesaikan dengan baik, dan pesan-pesan yang disampaikan juga sesuai dengan tema yang kita pelajari hari ini. Sebelum menutupi pelajaran hari ini, Ibu ingin memberi satu kalimat yang mungkin bisa kalian ingat. Kalimatnya begini: Allah itu mencintai hambanya yang mensyukuri nikmat yang diberikan, bukan yang selalu menanyakan kapan aku punya ini, kapan waktuku, dan selalu merasa kurang atas yang sudah Allah kasih. Oke, sampai situ paham? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Untuk minggu depan silakan dibaca lagi di rumah materi tentang takabur, bagaimana sikap takabur itu, agar di minggu depan waktu kita mempelajari mudah untuk memahaminya. Sebelum Ibu tutup, silakan tulis dulu di kertas lembar, refleksikan kegiatan kita hari ini. Ungkapkan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Berikan saran untuk Ibu dan pembelajaran kita di selanjutnya. Bu tunggu, Ibu kasih waktu 2 menit ya. Sudah? Baik, sekian dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga yang apa kita pelajari hari ini mendapat manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak maaf dari Ibu, mungkin ada kesalahan. Ibu akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.